Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumam dengan NIM 240402068. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan jaringan telekomunikasi. Nah, materi ini membahas proses pengembangan jaringan mulai dari perencanaan, desain, implementasi, optimasi, parameter kualitas jaringan, teknologi 4G, 5G hingga 6G, sampai pemanfaatan AI dalam handover dan manajemen mobilitas. Oke, kita akan lanjut ke alur pembahasan. Nah, pembahasan dimulai dari jaringan telekomunikasi ya, yaitu pengertian, tujuan, dan komponen utamanya. Setelah itu dilanjutkan dengan siklus pengembangan jaringan, mulai dari planning, desain, implementasi, sampai optimasi. Kemudian saya akan menjelaskan teknologi pendukung seperti fiber optik, jaringan seluler, SDN, NFC, cloud, dan edge. Selanjutnya dibahas parameter kualitas layanan hardware pada 5G dan 6G, review jurnal, serta studi kasus pengembangan jaringan. Oke, pengertian pengembangan jaringan telekomunikasi. Pengembangan jaringan telekomunikasi bukan hanya membangun jaringan baru, tetapi juga meningkatkan performa jaringan yang sudah ada. Pengembangan jaringan adalah proses perencanaan, peningkatan, peluasan, dan optimasi sistem komunikasi agar mampu melayani kebutuhan pengguna yang terus meningkat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas komunikasi, memperluas coverage, menambah kapasitas traffic, mendukung teknologi baru seperti uh, 4G, 5G, 6G, dan IoT, Internet of Things, serta mengurangi delay, gangguan, dan drop call. Jadi, inti pengembangan jaringan adalah menjaga agar jaringan tetap mampu mengikuti kebutuhan pengguna. Komponen dasar jaringan telekomunikasi. Dalam jaringan telekomunikasi, sinyal bergerak dari perangkat pengguna menuju jaringan akses, lalu masuk ke jaringan transport, core network, dan akhirnya menuju layanan internet atau aplikasi. Komponen utama. Komponen pertama pada user equipment seperti smartphone, modem, dan perangkat IoT. Komponen kedua adalah akses network seperti BTS, antena, dan radio unit. Komponen ketiga adalah transport atau backhaul. Contohnya seperti fiber optic, microwave, dan jaringan IP atau MPELs. Kemudian ada jaringan network yang mengatur routing, switching, mobilitas, dan autentikasi. Terakhir adalah service atau internet seperti cloud, aplikasi, voice, dan data. Oke, siklus pengembangan jaringan. Pengembangan jaringan terdiri dari 4 tahap utama yang berjalan secara berulang. Tahap pertama adalah network planning, yaitu menganalisis kebutuhan pengguna, traffic, target convert, kapasitas, dan lokasi state. Tahap kedua adalah network design, yaitu menyusun rancangan teknis seperti topologi, frekuensi, routing, switching, backhaul, dan kapasitas perangkat. Tahap ketiga adalah implementation, yaitu instalasasi perangkat atau konfigurasi, integrasi, dan pengujian layanan. Tahap keempat adalah optimization, yaitu pembacaan KPI dan perbaikan performa jaringan agar drop call, latency, packet loss, dan handover failure dapat dikurangi. Oke, tahap satu network planning. Network planning adalah tahap awal sebelum perangkat jaringan dipasang. Pada tahap ini, operator harus menjawab beberapa pertanyaan penting, misalnya berapa jumlah pengguna yang harus dilayani, berapa traffic data pada jam sibuk, area mana yang belum tercakup sinyal, dan apakah kebutuhan utamanya adalah converged capacity atau QoS. Nah, output dari tahapan planning adalah target converge dan kapasitas, prediksi traffic, jumlah, dan lokasi state, kebutuhan spektrum atau frekuensi, serta kebutuhan backhaul. Kesalahan pada tahap planning dapat menyebabkan biaya tinggi dan performa jaringan yang buruk. Oke, tahap 2, network design. Setelah planning, tahap berikutnya adalah network design. Network design menerjemahkan kebutuhan perencanaan menjadi rancangan teknis yang bisa digabung. Beberapa bagian penting dalam desain jaringan adalah topologi, routing, dan switching radio design, backhaul, serta security dan reliability. Topologi dapat berupa starring, mesh, atau hybrid. Radio design mencakup frekuensi, power, clade, azimuth, dan
call planning. Backhaul menentukan jalur dari BTS ke core network, baik menggunakan fiber maupun microwave. Tujuan desain adalah membuat jaringan yang stabil, aman, dan diperluas dan tidak boros biaya. Tahap ketiga adalah implementasi jaringan. Tahap implementasi jaringan adalah tahap pemasangan yang mengaktifkan jaringan. Pada tahap ini dilakukan instalasi perangkat, konfigurasi, integrasi sistem, testing atau commissioning. Kemudian jaringan masuk ke tahap go live. Perangkat yang umum dipasang antara lain adalah BTS atau G-Node B, antena, radio unit, router, switching, receiver atau power, fiber optik, dan sistem monitoring. Tapi ini penting karena rancangan jaringan yang baik tetap tidak akan berhasil kalau implementasinya salah. Tahap keempat adalah optimasi jaringan. Setelah jaringan aktif, jaringan belum tentu langsung optimal karena itu diperlukan jaringan optimasi jaringan. Optimasi dilakukan untuk mencari dan memperbaiki masalah seperti drop call, latency tinggi, throughput rendah, packet loss, hardware gagal, pingpong hardware, dan cell overload. Optimasi dapat berupa pengaturan parameter radio, perbaikan arah antena seperti azimuth, leads, dan power load basing antar sel, penambahan kapasitas backhaul, optimasi hardware, serta penggunaan AI untuk prediksi traffic. Jadi, jaringan yang aktif belum tentu berkualitas. Kualitasnya harus dibuktikan melalui data KPI, QoS, dan KPI yang sering dipakai. Dalam pengembangan jaringan, parameter QoS dan KPI digunakan untuk menilai apakah jaringan sudah baik atau belum. Bandwidth menunjukkan kapasitas kanal secara teoretis. Throughput menunjukkan kecepatan nyata yang diterima pengguna. Delay atau latency adalah waktu tempuh paket data. Jitter adalah variasi delay antar paket. Paket loss adalah paket data yang hilang selama pengiriman. Availability menunjukkan kesediaan layanan. Selain itu ada RSRB, RSRP untuk kekuatan sinyal, SINR untuk kualitas sinyal terhadap noise dan interferensi, serta hardware success rate untuk menilai keberhasilan perpindahan sel. KPI tidak cukup hanya disebutkan, tetapi harus dipakai untuk mengambil keputusan optimasi. Teknologi mendukung pengembangan jaringan. Nah, pengembangan jaringan modern memadukan infrastruktur fisik, software, virtualisasi, dan komputasi dekat pengguna. Fiber optik digunakan sebagai backbone dan backhaul karena memiliki kapasitas besar dan redaman kecil. Jaringan seluler dikembangkan dari 2G sampai 5G menuju 6G untuk mendukung komunikasi pengguna bergerak. SDN atau Software Defined Network merupakan kontrol jaringan digunakan melalui software sehingga pengaturan trafik menjadi lebih fleksibel. NFV atau Network Function Virtualization membuat fungsi jaringan dapat dijalankan secara virtual, sedangkan cloud dan edge computing membantu pemesanan data lebih dekat ke pengguna sehingga latensi bisa lebih rendah. Evaluasi jaringan seluruh dari 2G sampai 6G. Setiap general jaringan seluruh membawa fokus layanan yang berbeda. Dari 2G berfokus pada layanan suara dan SMS. 3G mulai mendukung layanan data dasar. 4G late LTE mendukung internet cepat. 5G membawa keunggulan berupa low latency, IoT, dan network sling. Sedangkan 6G diarahkan pada konsep AI, native, dan smashing. Namun perlu dicatat bahwa 6G masih berada pada tahap riset dan standarisasi menuju IMT 2030. Jadi 6G belum menjadi layanan umum seperti 5G atau 4G saat ini. Hardware dan manajemen mobilitas. Hardware adalah proses pemindahan koneksi pengguna dari satu sel atau BTS ke sel lain. Hardware penting karena pengguna selalu bergerak. Saat pengguna berpindah tempat, sinyal dari sel lama bisa lemah, sedangkan sel baru bisa memiliki sinyal yang lebih kuat atau beban yang lebih ringan. Jika keputusan hardware terlambat, koneksi bisa terputus. Jika terlalu cepat,
bisa terjadi pingpong hardrover, yaitu pengguna berpindah-pindah sel secara tidak stabil. Target hardrover adalah menciptakan seamless mobility, yaitu perpindahan jaringan yang lancar tanpa putus koneksi. AI atau ML dalam pengembangan jaringan modern. AI dan mesin learning membantu jaringan agar tidak hanya bereaksi setelah masalah terjadi, tetapi juga mampu memprediksi kondisi jaringan. Contohnya adalah predictive hardware, yaitu memprediksi kapan pengguna perlu berpindah sel. Kemudian ada traffic prediction, yaitu memprediksi lonjakan traffic dan prediksi overload. AI juga dapat membantu loading balancing, yaitu mengarahkan pengguna ke sel yang bebannya lebih seimbang. Selain itu, AI digunakan dalam self-optimizing network, yaitu jaringan yang dapat memperbaiki parameter secara otomatis berdasarkan data KPI. Namun data yang digunakan harus bersih dan akurat. Kalau datanya buruk, keputusan AI juga akan buruk. Oke, di sini saya akan mereview eh, jurnal dari machine learning untuk hardware 5G. Jurnal pertama di review adalah artikel dari Molet et al. Tahun 2021 yang terbit di IEEE Access dengan judul A Survey of Machine Learning Application to Hardware Management in 5G and Beyond. Paper ini membahas hardware dan mobility management pada perangkat 5G tentang tantangan yang dibahas antara lain definisi sel, penggunaan Wi-Fi, IoT, Internet of Things, dan koneksi masif. Papernya juga menjelaskan bagaimana machine learning dapat digunakan untuk membantu keputusan hardware. Nilai penting dari jurnal ini adalah membawa optimasi hardware tidak cukup hanya menggunakan pengaturan manual pada jaringan yang padat. Machine learning dapat membantu memprediksi perpindahan pengguna dan mengurangi kegagalan hardware. Namun, karena paper ini merupakan survei kekuatan pada pemetaan literatur, bukan berarti implementasi langsung secara luas oleh operator. Oke, jurnal kedua yaitu Enable Mobility 5G dan 6G. Jurnal kedua adalah artikel dari Olah et al. Tahun 2025 yang membahas AI Enabled Mobility dan Hardware Management pada Future Wireless Network. Paper ini membahas mobility management pada jaringan masa depan, termasuk teknologi seperti mmWave, T-Hz, Massive MIMO, Briefing, RES, UAV, dan MSC. Paper ini juga memperluas metode AI seperti supervising learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning untuk mendukung hardware. Refleksinya adalah bahwa jaringan masa depan akan semakin kompleks karena sel semakin padat, frekuensi semakin tinggi, dan pola pergerakan menggunakan pengguna semakin sulit diprediksi. Karena itu, AI dan machine learning menjadi penting untuk membantu keputusan hardware dan resource management. Namun, perlu diingat bahwa banyak konsep 6G yang masih berada dalam tahap riset, jadi tidak boleh diklaim sudah umum digunakan. Oke, studi kasus BTS overload dan internet lambat. Pada studi kasus ini, sebuah jaringan mengalami masalah berupa drop call meningkat, internet lambat, dan latensi tinggi. Langkah pertama yang harus dilakukan bukan langsung menambah BTS, tetapi memeriksa data KP terlebih dahulu. Parameter yang di dan diperiksa antara lain RSRP, SINR, flow, paket loss, traffic pada jam sibuk, dan hardware success rate. Jika masalahnya adalah kapasitas solusinya bisa berupa penambahan BTS atau small cell, upgrade dari 4G ke 5G, penambahan carrier, dan peningkatan kapasitas fiber backhaul. Jika masalah berasal dari optimasi, maka solusinya adalah mengatur parameter hardware launching, reboot precision, dan menggunakan prediksi traffic versus AI jadi solusi yang benar yang berdasarkan data, bukan asal menambah perangkat. Oke, kesimpulan dari presentasi ini adalah bahwa pengembangan jaringan telekomunikasi merupakan proses berkelanjutan untuk memperluas coverage, meningkatkan kapasitas, dan menjaga quality of service. Tahap utama pengembangan jaringan terdiri dari network planning, network design, implementasi, dan optimasi proses KPI,
Teknologi modern yang mendukung pengembangan jaringan meliputi fiber optik, jaringan seluler, SDN, cloud edge, serta AI dan machine learning. Pada jaringan 5G dan 6G, hardware dan mobility management menjadi semakin penting karena jaringan semakin padat dan pengguna semakin aktif bergerak. Demikian presentasi saya tentang pengembangan jaringan telekomunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.